Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai pada hari ini. Tak lupa pula salawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara seminar proposal pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anita Kusumawati Lubis, NPM 171324034. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah Bab 1 pendahuluan, Bab 2 kajian teoritis, dan Bab 3 metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Bab 1 pendahuluan. Di poin pertama, latar belakang. Proses belajar menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Agar proses belajar menjadi berkualitas, membutuhkan tata layanan yang berkualitas. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun meskipun di masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Kegiatan belajar mengajar di sekolah berubah menjadi kegiatan belajar mengajar di rumah yang dilakukan secara online sejak bulan Maret tahun 2020. Pada prakteknya, pembelajaran online atau e-learning mengalami beberapa kendala baik bagi guru maupun bagi murid. Kendala yang dialami pun beragam, mulai dari kuota internet yang tidak memadai, jaringan internet yang tidak stabil, dan kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan alat komunikasi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan guru dalam pembelajaran online adalah penggunaan media Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Karena Google Classroom merupakan salah satu media pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dan siswa agar tetap terhubung dalam kelas maya, tidak menguras banyak kuota, dan mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan e-learning menggunakan Google Classroom. Yang kedua, untuk memperoleh data dan informasi tentang hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga, untuk melihat pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada 3 manfaat praktis dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi sekolah. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk terus meningkatkan dan memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa secara online menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai masukan atau inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu bab 2 kajian teoritis. Di poin pertama adalah landasan teoritis. Menurut Jayakumar dalam buku Intra Kusuma tahun 2016 halaman 2,
e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, dan internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Sedangkan menurut Nomor Tayasa tahun 2017 halaman 137 mendefinisikan Google Classroom sebagai serambi pembelajaran campuran untuk setiap ruang lingkup pendidikan agar memudahkan seorang guru dalam membuat, membagikan, serta menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Selanjutnya menurut Husama tahun 2016 halaman 20, hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dari hasil proses belajar. Perubahan tersebut meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang biasanya mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dua, yaitu sikap terhadap belajar dan motivasi belajar. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari 5, yaitu pertama, guru sebagai pembina siswa belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, yang ketiga kebijakan penilaian, keempat lingkungan sosial siswa, dan yang kelima kurikulum sekolah. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang atau kekayaan atau keuangan. Selanjutnya menurut Marshall dalam buku Intrakusuma tahun 2016 halaman 8, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya penelitian yang relevan. Jadi di sini saya mengambil beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya adalah penelitian Ernawati tahun 2018. Di mana penelitian saya dengan penelitian sebelumnya sama, yang membedakan adalah objek penelitiannya. Di mana pada penelitian saya hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mencari pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi di sini ditemukanlah masalah-masalah yang ada di SMA Swasta Istiqlal Deli Tua. Yang pertama, nilai rata-rata siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata siswa masih 7,00. Yang kedua, pada saat pembelajaran online, kuota internet yang dimiliki siswa tidak memadai. Yang ketiga, jaringan internet yang tidak stabil mengganggu proses pembelajaran online. Dari masalah-masalah tersebut, maka dicarilah solusinya, yaitu e-learning menggunakan Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu media pembelajaran online yang dapat memudahkan siswa dan guru agar tetap terhubung dalam kelas maya, tidak menguras banyak kuota, dan mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Google Classroom juga menjadikan siswa menjadi aktif dan mandiri dalam pembelajaran, serta dapat menganalisis bahan ajarnya sendiri. Dari solusi tersebut maka didapatkanlah hasil, yaitu hasil belajar ekonomi siswa semakin meningkat. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi di sini didapatkanlah H0 dan HA, di mana H0 berarti tidak ada pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Sedangkan HA berarti ada pengaruh e-learning menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu bab 3 metodologi penelitian. Kita akan membahas tempat dan waktu penelitian terlebih dahulu. Tempat penelitian dilakukan di SMA Swasta Istiqlal Deli Tua yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 1A, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Untuk waktu penelitian direncanakan sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah seluruh siswa 65 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara menyeluruh atau yang disebut dengan total sampling, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 17, penelitian ex post facto adalah penelitian yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak memberi perlakuan terhadap variabel yang akan diteliti. Pengaruh serta hubungan sebab akibat antar variabel nantinya akan disajikan sesuai dengan fakta yang ada tanpa manipulasi. Fakta yang ada akan diperoleh dari data yang dikumpulkan dan dilanjutkan dengan mengungkapkan hubungan antar variabel yang sudah terjadi atau sudah berlangsung. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah e-learning menggunakan Google Classroom. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi siswa. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama, angket. Digunakan untuk mengetahui pembelajaran e-learning menggunakan Google Classroom. Yang kedua, dokumentasi. Digunakan untuk mengetahui hasil belajar ekonomi siswa berupa nilai UTS semester genap siswa kelas 11 IPS SMA Swasta Istiqlal Deli Tua tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga, wawancara. Digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan perhitungan nilai rata-rata siswa. Kemudian, uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dilanjutkan dengan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Dan dilanjutkan dengan uji analisis regresi. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.